Smart viewers, jika pada kafe sebelumnya lebih mengangkat konsep negara Thailand dengan ditambahkan gaya otentik di dalamnya, namun berbeda dengan kafe selanjutnya. Pada kafe satu ini, gaya French vintage dipadukan dengan Japanese rustic. Pada gaya ini, unsur tersebut sangat terlihat dari penggunaan warna serta pemilihan material serta elemennya. Mau tahu seperti apa pengaplikasian konsep tersebut? Kita mengambil tema French vintage digabung dengan Japanese rustic. Sang pemilik mengangkat sebuah konsep store dengan menjual beberapa pernak-pernik home living di dalamnya. Selain konsep itu, konsep tersebut juga dipadukan dengan sebuah kafe. Traveling menjadi satu hal yang menginspirasi sang pemilik dalam mendesain tempat ini. Negara seperti Jepang serta Prancis menjadi tolak ukur sang pemilik dalam mendesain interior. Namun hal tersebut dipadukan dengan ornamen-ornamen vintage yang berasal dari Indonesia. Sebelum memasuki area dalam, terdapat sebuah spot yang lengkap dengan ornamen bunga serta diletakkan di 2 buah kursi. Pada area ini terlihat lebih cantik dengan diletakkan sebuah quotes dari neon. Pada area depan, lebih menonjolkan konsep tropikal. Hal ini terlihat dari beberapa ornamen serta kesan akan konsep tersebut. Saat memasuki area dalam, tidak terlihat sebuah kafe. Terdapat pernak-pernik serta beberapa ornamen bunga yang lengkap menghiasi bagian ini. Hal ini menjadi salah satu keunikan dalam Oni House. One Stop Shopping juga menjadi salah satu kesan yang ditonjolkan oleh sang pemilik. Dengan luas yang dimiliki, apakah sang pemilik kesulitan saat mendesain tempat ini? Sebenarnya dalam pemilihan rumahnya sendiri, kita memilih rumah yang sebenarnya layoutnya kita nggak terlalu harus rombak total. Pada dasarnya sebenarnya kita mencoba untuk mempreserve, melestarikan apa yang ada dari rumah ini. Makanya kalau kalian datang di sini, ada tangga yang nanti ke lantai 2, itu sebenarnya barang-barangnya masih tangga asli original dari rumah ini. Jadi kita nggak coba untuk rubah terlalu banyak, hanya kurang lebih menghancurkan aja beberapa tembok partisi yang mungkin kurang fungsional. Tapi secara layout rumahnya sendiri, kalau saya jelaskan dari awal, rumah ini nggak banyak berubah dari original rumah ini ketika dibangun. Gitu. Pada area depan kafe dominan dengan beberapa jenis bunga serta barang-barang home living. Selain bunga, elemen kayu juga mendominasi dalam furniturnya. Pada area ini, dinding juga didesain dengan menggunakan elemen batu bata. Tidak hanya itu, terdapat jendela tinggi yang diletakkan dalam sisi ini. Pada area ini terdapat sebuah rak tinggi yang diletakkan beberapa ornamen serta tidak lupa terdapat sebuah lampu gantung. Smart viewers, jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada hal menarik lainnya yang tentunya sayang untuk kalian lewatkan. So stay tuned on Small Space.
Back again on small space. Smart viewers, pada sisi area depan lebih dominan akan ornamen-ornamen bunga. Pada area selanjutnya terlihat berbeda. Kesan vintage terlihat jelas pada area ini. Selain itu, pemilihan warna pun terlihat berbeda pada setiap sisinya. Lalu, alasan apa yang ingin disampaikan oleh sang pemilik? Jadi kita mencoba memberikan inspirasi kepada tamu yang datang di sini. Kalau misalnya tembok, misalnya temboknya warna hitam, itu dekorasi seperti apa sih yang bisa mereka gunakan? Kalau temboknya warna putih, seperti apa nuansa yang bisa diciptakan? Jadi kita memberikan inspirasi kepada mereka datang ke sini tuh supaya mereka bisa relate itu ke rumah mereka. Makanya kita punya beberapa season yang kita rubah, mulai dari tema spring, summer, kemudian winter atau fall, Natal misalnya. Jadi mereka bisa mendapatkan inspirasi kalau Natal mau didekorasi seperti apa rumah mereka. Ya. Memberikan sebuah inspirasi merupakan hal yang disampaikan oleh sang pemilik. Pada area ini, kesan warm sangat terlihat dari pemilihan warna dinding serta elemen furniture yang dipilih. Kayu serta besi adalah elemen yang digunakan pada meja serta kursi tersebut. Lebih fungsional serta kuat menjadi alasan pemilihan kedua elemen tersebut. Pada area ini tidak hanya single chair saja, juga terdapat long seater empuk berwarna merah. Agar lebih terkesan variatif, diletakkan beberapa cushion dengan motif yang berbeda. Selain itu, pada sisi belakang long seater terdapat sebuah rak kayu yang difungsikan untuk meletakkan beberapa barang-barang vintage. Beberapa koper serta televisi jadul juga diletakkan pada rak ini. Selain rak, juga terdapat dinding yang didesain dengan warna dark. Beberapa pajangan dinding juga tidak lupa dipasang pada dinding. Selain itu, terdapat beberapa lampu dinding yang sengaja diletakkan pada area ini. Vintage adalah kesan pertama saat kita melihat area ini. Pada atap area ini sengaja diekspos jika berbicara mengenai pencahayaan, tidak hanya beberapa lampu gantung. Pada area ini juga dipasang kanopi yang berfungsi tak hanya melindungi dari panas matahari serta hujan saja, tapi sebagai penambah cahaya alami. Beralih pada area selanjutnya, jika pada area sebelumnya lebih banyak menggunakan warna dark, berbeda pada area berikut. White menjadi warna yang mendominasi. Selain itu, bunga serta kayu menjadi ornamen pelengkap sisi ini. Beberapa pajangan floral tidak lupa juga diletakkan pada sisi dinding. Pada area atap tak hanya lampu gantung saja, namun juga terdapat kain motif floral yang dipasang pada sisi atas. Kayu serta besi adalah elemen yang dipilih dalam melengkapi sisi area ini. Pada Oni House juga terdapat sebuah ruang VIP yang lebih terkesan homey. Pada area ini terdapat sebuah long table serta kursi-kursi yang masih menggunakan elemen kayu, tentunya smart viewers. Tak hanya itu saja, pada bagian dinding terdapat mural sebuah jendela lengkap dengan beberapa hiasan tanaman gantung. Pada sisi dinding, area ini terdapat sebuah spot yang difungsikan untuk memasang beberapa foto-foto dari pengunjung. Nah, smart viewers, jika kalian ingin merasakan suasana outdoor, jangan khawatir. Oni House juga memiliki area outdoor yang lengkap dengan hiasan beberapa tanaman. Seperti pada area sebelumnya, penggunaan elemen kayu juga diaplikasikan dalam area ini. Ya, smart viewers, tidak hanya suasana dari tempat ini saja, namun terdapat beberapa menu makanan yang sayang untuk kalian lewatkan. Yang pertama, yakisoba chicken egg noodle.
Seperti dengan namanya, ini adalah seporsi noodle yang dihidangkan pada sebuah piring yang dipadukan dengan beberapa potongan ayam, serta diberi tambahan seperti wortel, bean sprout, dan red cabbage. Sebelum dihidangkan, potongan ayam tersebut dipadukan dengan beberapa saus, seperti tomato sauce dengan kecap Inggris. Perpaduan kedua saus tersebut menghasilkan rasa ayam yang manis. Tidak hanya itu, saat penyajian dihidangkan dengan telur mata sapi. Pada menu kedua, mungkin terlihat seperti pasta maupun fettuccine. Namun jangan salah smart viewers, ini merupakan seporsi baked rice dengan opor ayam. Saat penyajian ditambahkan keju mozzarella yang meleleh pada bagian atas nasinya. Terlihat menarik bukan smart viewers? Jika kalian tidak ingin sesuatu yang berat, menu yang satu ini cocok untuk kalian. Tori karage sambal bawang. Jika biasanya hidangan karage dipadukan dengan beberapa saus seperti barbecue atau black pepper, berbeda dengan menu Oni House. Sambal bawang menjadi bumbu pelengkapnya. Ayam crispy yang gurih disajikan dengan sambal bawang tentunya akan terasa berbeda saat kita memakannya. Beralih pada dessert nih smart viewers. Pada dessert Oni House yang satu ini merupakan modifikasi dari salty shawanmushi yang kita tahu menjadi dessert yang ringan dan menyenangkan. Selain itu, dengan ditambahkan nata de coco serta strawberry, tentunya semakin menjadikan dessert satu ini semakin sayang untuk dicoba. Selain makanan, tentunya terdapat juga minuman yang menjadi salah satu menu favorit pada Oni House. Yakult Berry merupakan salah satu mocktail andalan dari Oni House. Selain menyenangkan, juga menyehatkan dengan adanya real berry. Smart viewers, bagaimana? Semakin membuat mata dan perut kita lapar kan? So, jika kalian ingin mencobanya, datang dan nikmati suasana yang pada kafe tersebut ya.